warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, pada minggu lalu kita sudah mengerjakan soal PTS. Bagaimana menurut anak-anak sekalian? Apakah ada yang susah atau mudah? Itu soal yang pernah Bapak bahas atau pernah Bapak keluarkan ketika kalian mengerjakan soal di setelah pertemuan pertama. Setelah materi Bapak kasih, minggu selanjutnya pasti Bapak kasih soal biar melatih kemampuan kalian. Oke, hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran agama hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa bersama-sama, yaitu Bapak mulai ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah belajar dari bab pertama, kedua, dan ketiga, sekarang kita akan memasuki pembelajaran yaitu bab keempat. Nah, bab keempat ini adalah perilaku terpuji. Oke. Perilaku terpuji ini ada di buku di halaman 41. Oke. Silakan dibuka bukunya, disimak baik-baik. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang perilaku hormat atau akhlak terpuji. Yang pertama, akhlak terpuji itu adalah hormat dan patuh. Sebagai anak yang soleh, kita harus patuh baik kepada orang tua, guru, maupun anggota keluarga. Oke. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua harus kita patuhi dan kita hormati. Kenapa? Karena orang tua lah yang membimbing dan menyayangi kita dari kecil. Selanjutnya, ayah bekerja untuk menafkahi kita. Sedangkan ibu bekerja untuk menyediakan keperluan kita. Jika kita tidak hormat kepada mereka, kita termasuk anak yang bisa jadi itu termasuk dalam anak yang durhaka. Anak durhaka ini dibenci oleh Allah dan orang tua. Anak durhaka juga dibenci guru dan teman-temannya. Anak durhaka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana apinya itu menyala-nyala. Bisa kalian lihat bagaimana contoh dari hormat kepada orang tua. Ada di halaman 42 gambarnya. Ketika ibunya sedang menyapu, anaknya ikut menyapu. Nah, ini ketika izin ke sekolah. Jadi sebelum berangkat sekolah, kalian boleh mencium tangan ibu dan bapaknya. Selanjutnya, di halaman 4 kita akan melanjutkan di halaman 43. Contoh sikap hormat kepada orang tua, yaitu yang pertama, kita harus berbicara dengan sopan, tidak teriak. Misalnya, "Bapak dari mana?" Itu tidak boleh. Jadi kita harus bertanya baik-baik. "Bapak dari mana?" Itu contohnya. Terus sopan santun dalam berperilaku. Yang terakhir yaitu meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan. Perintah orang tua harus dipatuhi. Nasihatnya harus didengarkan dan dilaksanakan. Anak yang patuh dan disayang oleh orang tua adalah anak yang patuh dan taat. Contoh sikap patuh kepada orang tua. Jadi tadi yang pertama adalah sikap hormat, yang kedua sikap patuh. Sikap patuh kepada orang tua yang pertama yaitu jika diperintahkan kebaikan segera melaksanakannya. Tidak ditunda-tunda, misalnya disuruh ke warung beli ini. Misalnya suruh beli, tolong belikan Bapak air, nanti aja Pak. Itu namanya menunda-nunda perintah yang diberikan oleh orang tua. Jika dinasehati, mendengarkan dan melaksanakannya. Tidak membangkang perintah orang tua. Melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. Adakah di sini yang sering membangkang orang tua atau membantah perintah orang tua?
Maka dari itu kita harus segera menjadi anak yang hormat dan patuh agar menjadi anak yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru kalian. Siapakah orang tua di sekolah? Orang tua di sekolah adalah guru. Jadi kita harus patuh kepada bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Kamu harus hormat dan patuh kepada mereka. Kepatuhan dan hormat kamu kepada guru sama seperti kepada orang tuamu. Bagaimana cara kita menghormati guru? Yaitu yang pertama, jika kita ketemu guru, ucapkan salam. Setelah itu, jabatlah tangan sambil tersenyum. Karena ini misalnya dalam pandemi COVID ini bisa dengan mengucap salam. Setelah mengucap salam, misalnya begini, mohon maaf, langsung jangan boleh begitu. Selanjutnya, berbicaralah dengan sopan kepada guru. Jika lewat di depannya, berjalan dengan menunduk atau sambil mengucap permisi. Jadi ketika guru ada di depan kamu, jangan lewat petantang-petenteng atau kalian acuh terhadap guru. Kalian kalau bisa menundukkan bahu badannya sebentar untuk melewati depan guru. Seperti yang ada di gambar halaman 43. Selanjutnya, jika hendak bertanya, minta izin dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Ketika dalam pembelajaran dan kalian ingin bertanya, maka minta izin untuk mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu atau mengangkat salah satu tangan dari kalian untuk agar guru ini bisa memahami. Setelah itu guru akan memberikan izin bahwa kamu boleh bertanya. Nah, selanjutnya kepada guru kamu harus patuh. Semua tugas PR harus dikerjakan. Nah, tugas piket kelas harus dikerjakan bersama-sama. Peraturan sekolah harus dipatuhi. Yang terakhir yaitu adalah yang ketiga, hormat kepada sesama anggota keluarga. Keluarga itu ibarat bangunan. Semua bagiannya itu bersatu dan saling menguatkan. Demikian juga dengan keluarga. Semua anggota keluarga harus bersatu dan bekerja sama dengan cara saling menghormati. Seorang kakak harus sayang kepada adiknya. Seorang adik harus hormat kepada kakaknya. Saling membantu membersihkan rumah, merapikan tempat tidur masing-masing, tidak mengganggu satu sama lain. Sesama anggota keluarga tidak boleh bertengkar atau bermusuhan. Semua anggota keluarga harus saling menyayangi. Jika mempunyai sesuatu, kita harus mau berbagi dan tidak boleh saling berebut. Maka semua anggota keluarga harus hidup rukun. Itu hormat kepada sesama anggota keluarga. Yang selanjutnya yaitu B, kerjasama dan tolong menolong. Nah, pernah kamu lihat sebuah lomba tarik tambang? Nah, kenapa itu? Jadi tarik tambang ini itulah contoh dari kerjasama. Ketika lomba ini berlangsung, maka ada satu pihak yang narik, yang satu juga narik. Nah, disinilah dibutuhkan kerjasama. Ketika yang belakang sudah tidak bisa menahan, musuhnya menarik, pada akhirnya itu akan kalah. Itu contoh dari kerjasama. Banyak orang yang melakukan pekerjaan yang sama, saling membantu satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Itulah contoh kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama ini artinya bekerja bersama-sama. Kamu bekerja bersama temanmu, membersihkan kelas, membersihkan meja, kursi, menyapu lantai, mengepel, dan lain-lain sebagainya. Dan ada pula yang menghapus papan tulis. Semuanya bekerja bersama-sama. Yang kedua yaitu menolong. Menolong artinya adalah membantu orang lain. Menolong orang lain. Menolong orang lain ini artinya membantu orang lain, meringankan beban orang lain.
tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak boleh tolong menolong dalam hal kejahatan. Jadi yang diizinkan untuk tolong menolong itu adalah hal yang baik. Ketika hal buruk itu tidak boleh. Selanjutnya bisa kalian lihat bagaimana di halaman 46. Ketika menolong ada yang sedang membangun rumah atau sebuah genteng ditaruh itu di situ, maka butuh orang lain. Maka itu adalah sebuah kerja sama atau tolong menolong. Setelah kalian lihat gambar di halaman 46, jika peristiwa itu menimpamu, maka kita harus bisa menolong dan saling kerja sama. Misalnya di yang gambar pertama itu orang sedang gotong royong atau kerjasama. Jadi ada seseorang yang memegang genteng, yang satu lagi mengasihi genteng, yang satu ditaruh ke atas gentengnya, jadi sesuai sama tempatnya. Yang kedua, yang satu lagi adalah posko bencana alam. Nah, ketika ada bencana, kalian bisa membantu melalui posko-posko yang disediakan. Nah, selanjutnya ini contoh dari menolong dalam kebaikan. Contoh menolong dalam kebaikan yang pertama, memberi sedekah kepada fakir miskin, berapapun jumlahnya. Yang kedua, menyantuni anak yatim. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Nah, itu contoh tolong menolong. Yang keempat, mengajak temannya belajar bersama dan membantu temannya yang sedang kesusahan. Itu contoh menolong. Selanjutnya, contoh menolong yang tidak dibolehkan. Yang pertama, memberikan contekan saat ujian sekolah. Jadi jangan pernah kalian memberikan contekan ujian kepada teman kalian. Kenapa? Karena nanti hasilnya akan bisa kalian membuat kalian kecewa atau bisa membuat teman kalian yang senang. Yang B, membantu teman membolos sekolah. Yang C, membantu teman mencuri mangga. Dan membantu yang terakhir yaitu membantu temannya berkelahi. Semua perbuatan itu termasuk kejahatan. Nah, mahfuzat atau mutiara hikmah pelajaran hari ini yaitu mangkasura ihsanuhu kasura ikhwanuh. Siapa yang berbuat baik, perbuatannya baik, akan banyak saudaranya. Selanjutnya yang terakhir yaitu rangkuman materi di sini. Yang pertama yaitu adalah kepada orang tua dan guru kita harus hormat dan patuh. Cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah bersikap sopan ketika berbicara dan mematuhi nasihatnya. Kepada anggota keluarga kita harus saling menghormati, hidup rukun dan saling menyayangi. Kerjasama dan tolong menolong hanya diperbolehkan untuk kebaikan. Hindarkan diri dalam bekerja sama dengan teman dalam hal keburukan. Mungkin itu saja pelajaran agama hari ini. Mohon maaf bila ada kata atau salah perbuatan dari Bapak. Cukup sekian. Marilah kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin untuk pelajaran hari ini. Selanjutnya kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat, semoga sukses dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah.